Halo, selamat malam pemirsa. Setelah kurang lebih 13 hari perang melawan Israel, pemerintah Iran saat ini tengah gencar melakukan operasi intelijen untuk mencari ataupun juga memburu mata-mata yang diduga berada di dalam negeri. Lantas siapakah sebenarnya mata-mata tersebut dan juga apa misi utamanya? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Bersama saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Wellingtonia. Kami juga akan membahas topik lainnya. Silih berganti nama-nama dari publik figur ini telah tersangkut ataupun terjerat kasus narkoba dan juga mencuri perhatian publik. Namun yang terbaru, Kepala Badan Narkotika Nasional Martinus Huko menyatakan bahwa tidak akan lagi menangkap mereka yang hanya sebagai pengguna narkoba. Lantas pertanyaannya, apakah langkah ini dapat mencegah penggunaan ataupun penyalahgunaan dari narkoba terhadap kalangan artis? Kami akan hadirkan ini dia Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Kita awali Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Seorang anak terjatuh dari bus yang tengah melaju di Jalan Tol Jor, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat dan terekam kamera di kendaraan belakangnya. Pemirsa, inilah video detik-detik saat sang anak terjatuh di lajur paling kanan Tol Jor, Joglo pada Senin kemarin. Dalam rekaman dashcam, terlihat pintu bus bagian belakang sempat terbuka, kemudian ada anak tersebut yang terjatuh. Beruntung saat anak ini terjatuh, kendaraan di belakang tidak dalam kecepatan tinggi dan sempat terhenti untuk membantunya. Pengemudi mobil di belakang bus pun kemudian mengejar bus dan akhirnya bertemu di bahu tol. Korban yang selamat kemudian dikembalikan ke pihak keluarga yang berada di dalam bus. Pemirsa, polisi terus mendalami motif dan modus guru ngaji yang melakukan aksi asusila terhadap 11 santriwatinya. Meski AF sudah diamankan polisi, namun bagi para korban dan juga orang tua korban, aksi sang guru ngaji tetap tak dapat dimaafkan dan di luar nalar. Bagi salah satu orang tua korban, masih terekam jelas bagaimana sang anak 2 kali menjadi korban pelecehan seksual oleh tersangka di tahun 2024. Modusnya, tersangka yang telah berusia parubaya ini menunjukkan alat kelamin kepada korban ketika mengisi materi tentang hadas besar dan kecil. Hal ini membuat korban ketakutan dan mengalami trauma hingga memilih keluar dari tempat pengajiannya. Para orang tua korban pun berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari dan berharap ustadz yang mengisi pengajian di komplek atau perumahan warga harus bersertifikasi. Pemirsa, sebuah rumah mewah dibobol sekelompok pelaku kejahatan dan terekam kamera pengawas. Inilah rekaman video yang menunjukkan para pelaku yang tiba di sebuah rumah mewah di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dalam video yang berdurasi sekitar 1 menit ini, sebuah kendaraan minibus berwarna hitam menurunkan para pelaku dan parkir di depan rumah korban. Setelah menggasak isi rumah korban, mobil hitam ini tampak meninggalkan rumah tersebut. Mobil tersebut pun berhasil membobol pagar rumah dan mobil hitam ini kemudian dimasukkan ke dalam garasi rumah korban. Usai mendapatkan laporan, anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Di TKP, para pelaku merusak paksa pintu depan rumah yang kosong ditinggal oleh pemiliknya. Petugas juga menemukan berangkas kosong. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong juga kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi importasi gula. Agenda sidang pemeriksaan terdakwa Tom Lembong yang merupakan Menteri Perdagangan periode 2015-2016. Sidang menggali fakta-fakta. Jaksa penuntut umum mencacar Tom Lembong diantaranya soal penunjukan importir,
Tom Lembong membantah memberikan penugasan namun menyetujui perpanjangan penugasan dari pejabat era Menteri Perdagangan sebelumnya. Saudara Thomas, di persidangan kembali dilanjutkan. Sementara itu, pemirsa, Hotman Paris Hutapea, penasehat hukum terdakwa Tony Wijaya, membeberkan dalil kebijakan impor gula mentah telah mendapatkan persetujuan dari 13 institusi di rapat 28 Desember 2015. Ya, dengan dasar itu para terdakwa seharusnya bebas. Desember 2015, ya, di mana hadir semua. Kementerian Perindustrian ada, Perdagangan ada, Dalam Negeri ada, Kementerian Perindustrian juga ada 13. Ya, semua menyatakan, semua setuju tidak ada keberatan import gula mentah, semua setuju, nggak ada keberatan. Bahkan Menteri Pertanian mengatakan justru harus diimpor gula mentah karena sangat bermanfaat. Di dakwaan mengatakan kenapa lo impor gula mentah? Yang kedua, disebutkan di sini perlu 200.000 ton harus diimpor segera. Di dakwaan mengatakan kenapa lu import? Yang ketiga, di sini dakwaan mengatakan tidak ada rekomendasi daripada Kementerian Perindustrian. Ini ada. Kementerian Perindustrian ada di sini hadir, ikut menyetujui. Makanya dalam setiap perizinannya itu ini yang ditunjuk, bukan izin tersendiri dari Kementerian Perindustrian karena ini bukan dalam keadaan normal gitu loh. Jadi harusnya dengan ini aja Tom Lembong bebas termasuk yang 8 ini. Kita akan langsung perbarui informasi tersebut pemirsa bersama dengan Yosefin Kezia yang saat ini berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat malam Kezia, seperti apa kemudian update dari hasil persidangan hari ini? Ya, selamat malam Tiara, Windy dan juga pemirsa. Hari ini Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor kembali menjadwalkan persidangan atas terdakwa Thomas Rikasi Lembong yang merupakan terdakwa dari dugaan kasus korupsi gula kristal putih pada era dirinya sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015-2016. Persidangan tadi dimulai pada pukul 15.15 atau 3.15 waktu Indonesia Barat dan saat ini sedang diskorsing hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, di mana tadi pada persidangan dilakukan eksaminasi atau pemeriksaan silang dari jaksa penuntut umum maupun dari penasihat hukum. Sementara nanti setelah skorsing berakhir akan dilaksanakan pemeriksaan silang dari majelis hakim. Dan untuk persidangan hari ini, Tom Lembong tadi sempat mengakui memang pernah menerbitkan surat izin impor gula termasuk untuk operasi pasar dan kepada perusahaan swasta. Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan yang dilakukannya adalah lanjutan dari menteri sebelumnya dan sebagian besar surat disiapkan oleh pejabat di kementerian. Penugasan diberikan karena saat itu stok gula dalam negeri dinilai tidak cukup dan diperkuat oleh hasil rapat dengan menteri lain hingga adanya arahan dari presiden pada saat itu yaitu Presiden Joko Widodo. Izin kepada swasta juga diberikan karena BUMN dinilai tidak mampu mengolah gula mentah tanpa bahan baku tebu, sementara swasta dinilai memiliki teknologi yang lebih siap untuk mengolah gula mentah tersebut. Kemudian Tom Lembong juga menegaskan adanya surat-surat yang ditandatangani merupakan bagian dari proses yang sudah berjalan dan dibuat sesuai mekanisme yang ada di kementerian. Tadi sempat ada yang menarik di persidangan tadi yang barusan berjalan, di mana tadi Tom Lembong ini membawa sampel dari gula mentah, gula rafinasi dan juga gula putih. Ini kemudian Tom Lembong membawa ketiga sampel tersebut karena pada persidangan yang sebelumnya ini ada jaksa. Baik, terima kasih Josephine Kezia atas informasinya langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Presiden Prabowo Subianto berangkat ke luar negeri dalam agenda kunjungan kerja bertemu pemerintah Arab Saudi. Keberangkatan Presiden dilakukan dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Ya, Prabowo Subianto bertolak ke Arab Saudi pada Selasa siang untuk melakukan kunjungan kerja meninjau langsung rencana pembangunan kampung haji dan umroh Indonesia di Mekah, Arab Saudi. Sejumlah tokoh penting turut mengantar keberangkatan Presiden, diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Kapolri, serta lainnya. Di Arab Saudi, pemirsa, Presiden dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang telah lebih dahulu tiba di Jeddah untuk bersama-sama meninjau lokasi kampung haji Indonesia. Kampung ini direncanakan menjadi kawasan terpadu yang akan menyediakan fasilitas akomodasi, kuliner, dan layanan khusus bagi jamaah haji dan umroh asal Indonesia.
Pemirsa, kecelakaan mendaki Gunung Rinjani yang terjadi di Lombok Timur kembali terjadi. Kali ini seorang wisatawan asal Malaysia tergelincir di lereng curam sekitar 200 meter saat menuju Danau Segara Anak. Kecelakaan yang dialami Nazli bin Awan Mahat, warga asal Malaysia ini terjadi pada Sabtu sore sekitar pukul 15.20 WITA. Saat turun dari Pelawangan menuju Danau Segara Anak, korban tergelincir dan mengalami cedera di bagian kepala sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan. Setelah menerima laporan, tim dari Edelweiss Medical Health Center langsung berangkat menuju ke lokasi yang berada di korban yang cedera. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi korban ke shelter emergency Pelawangan Sembalun. Korban langsung dibawa turun ke desa Sembalun dan dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kini kondisi korban dipastikan stabil dan memerlukan perawatan secara intensif. Inilah proses salah satu kalau evakuasi ke Rinjani oleh tamu yang Pemirsa, tawuran dua kelompok remaja kembali terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat yang bahkan mereka menggunakan senjata tajam dan petasan dalam tawuran tersebut. Tawuran itu terjadi di flyover Kranji, Kalibaru, Medan Satria, pemirsa, di Kota Bekasi, di mana mereka saling serang antar kelompok tersebut. Menurut warga, para remaja yang terlibat aksi tawuran membawa senjata tajam jenis celurit panjang untuk menyerang kelompok lainnya. Warga yang kesal melihat ulah remaja langsung membubarkan puluhan remaja tersebut dengan menggunakan bambu. Aksi tawuran yang melibatkan para remaja kerap kali terjadi di wilayah tersebut. Warga berharap polisi melakukan patroli rutin untuk mengantisipasi aksi tawuran serupa. Polisi tetapkan 7 tersangka kasus perusakan sebuah rumah yang dijadikan tempat ibadah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti turut diamankan. Kasus perusakan rumah ini menyebar luas pekan lalu. Kejadian berawal saat Nina mengadakan kegiatan keagamaan remaja di rumahnya dengan peserta berjumlah 36 anak remaja. Warga sekitar salah paham akan kegiatan agama tersebut dan mendatangi rumah Nina, kemudian melakukan pengerusakan. Setelah dilakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti, polisi menetapkan 7 tersangka. Ketujuh tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang perusakan. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang tergabung dalam kloter 83 debarkasi Surabaya tengah berbahagia lantaran melahirkan anak laki-laki di Tanah Suci. Kabar jemaah haji melahirkan anak di Tanah Suci ini disampaikan oleh Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Ahmad Sruji Bahtiar, Selasa siang. Menurut keterangannya, seorang jemaah kloter SUB 83 dari Kabupaten Lumajang telah melahirkan anak di Kota Mekah. Pasangan jemaah haji bernama Fahrizal Rahmat dan Kristi Erlinawati melahirkan anak melalui operasi sesar dalam usia kandungan 7 bulan. Anak laki-laki diberi nama Nuaim bin Fahrizal Ahmad yang lahir prematur ini masih dalam perawatan di rumah sakit. Saat berangkat ke Tanah Suci, pemirsa, kondisi kehamilan sang ibu masih memenuhi syarat terbang. Ketika diberangkatkan, usia kehamilan jamaah tersebut antara 14 hingga 26 minggu. Jadi masih dalam batas aman dan dinyatakan layak untuk terbang oleh dokter. Soal kepulangan sang ibu dan bayinya, pihaknya masih menunggu keputusan dari otoritas terkait. Mengingat ada aturan batas usia minimum bayi untuk bisa ikut dalam penerbangan. Pemirsa, saat menghadiri HUT ke-79 Bayangkara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia butuh kepolisian yang bersih dan unggul. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Saat menghadiri HUT ke-79 Bayangkara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia butuh kepolisian yang bersih dan unggul. Ya, Prabowo juga meminta polisi turut merasakan penderitaan rakyat.
dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat, kepolisian rakyat, selalu di tengah-tengah rakyat, selalu membela rakyat, selalu melindungi rakyat, terutama mereka-mereka yang paling lemah, yang paling tertindas, dan yang paling miskin. Sejarah manusia sepanjang ribuan tahun mengajarkan kepada kita, tidak ada negara yang berhasil tanpa kepolisian yang unggul dan tangguh. Polisi Indonesia tidak boleh seperti polisi-polisi negara yang sudah kaya dan maju. Polisi Indonesia harus di tengah-tengah rakyat, harus merasakan penderitaan rakyat, harus merasakan kesulitan rakyat, harus mendengar jeritan hati rakyat. Karena itu, saya terima kasih, saudara-saudara, selama saya pimpin ini saya melihat kesungguhan saudara-saudara, dan untuk itu saya sampaikan, lanjutkan. Pemirsa, kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi masih bergulir di Polda Metro Jaya. Para pelapor mendesak agar kasus yang dilayangkan 2 bulan lalu itu segera naik ke penyidikan. Sementara pihak terlapor meminta Polda Metro Jaya menunggu gelar perkara khusus di Barreskrim Mabes Polri. Selengkapnya dalam Ulas Utas gaduh ijazah Jokowi, polisi cari bukti baru. Selembar kertas ijazah atas nama Joko Widodo, Presiden ke-7 ini masih menjadi polemik panjang yang belum juga menemukan titik akhir. Jokowi telah melakukan perlawanan pada 30 April lalu. Ia melayangkan laporan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap sejumlah orang terkait tudingan ijazah palsu tersebut ke Polda Metro Jaya. Tak hanya Jokowi, sejumlah pihak juga membuat laporan serupa ke kepolisian. Sebuah laporan itu kini ditangani Subdirektorat Keamanan Negara Polda Metro Jaya. 2 bulan berlalu, laporan-laporan yang membidik para penuding ijazah palsu Jokowi itu belum memasuki gelar perkara. Hingga desakan untuk segera membawa kasus itu ke penyidikan pun menggema dari kubu pelapor. Kita lihat bahwa kasus ini kalau dibiarin terus akan menjadi polarisasi, membuat polarisasi di mana-mana. Masyarakat terpecah belah. Karena itu jangan dibiarkan. Itu sebabnya kita datang membawa surat resmi kepada Pak Kapolda agar supaya kasus ini jangan dilidik aja tapi naik ke sidik. Kita minta supaya penyidik Polda supaya cepat, gerak cepat. Karena kasus ini sangat-sangat urgent untuk diketahui oleh masyarakat bagaimana perkembangannya. Pada 22 Mei lalu, Barreskrim Mabes Polri telah melakukan gelar perkara dan menyebut bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Namun rupanya gelar perkara berdasarkan penyelidikan serta uji laboratorium forensik Mabes Polri terhadap ijazah Jokowi itu tak serta-merta menghentikan kegaduhan. Tudingan bahwa ijazah keluaran kampus ternama Universitas Gadjah Mada atau UGM tersebut palsu tetap nyaring terdengar. Mulai dari isu miring soal kuliah kerja nyata, KKN Jokowi, hingga dugaan pembuatan ijazah palsu di Pasar Pramuka,
terus diteriakan. Sebenarnya kalau dari perkembangan terakhir, mulai dari skripsinya yang amburadul, desa KKN yang nggak clear, kemudian ijazahnya juga tidak identik dengan 3 pembanding lain, bahkan sekarang sudah ada ijazah lain yang tidak identik lagi, terutama juga malah tambah fenomena ada temuan bahwa ada petunjuk ya bahwa kemungkinan ada UPP atau Dasar Pramuka gitu, kemudian ada banyak nama-nama yang bisa memberikan kesaksian. Kalau hal ini dibiarin terus, narasi-narasi kebohongan, narasi-narasi fitnah, hoax itu terus berkembang. Bahkan sampai anak-anak kecil saja pun tahu bahwa Pak Jokowi itu memegang ijazah palsu. Ini sangat keterlaluan. Terjadi polarisasi di mana-mana. Itu sebab kita tidak mau bangsa ini terpecah belah. Sebagai terlapor, Roy Suryo CS mengatakan bahwa proses hukum di Polda Metro Jaya semestinya menunggu gelar perkara khusus yang menurutnya akan dilakukan di Barreskrim Mabes Polri. Namanya gelar perkara khusus ya gitu. Dan saya sangat mendukung itu gitu karena saya adalah termasuk nantinya akan dihadirkan oleh teman-teman TPWA dalam proses yang ada di Barreskrim, di Badan Reserse Kriminal di Mabes Polri. Jadi itu yang lebih penting. Sementara yang ada di Polda Metro Jaya itu kan ada 2 kasus ya gitu. Artinya kasus yang dilaporkan oleh Joko Widodo dan kasus gabungan dan yang dilaporkan oleh orang-orang yang 5 Polres kemudian jadikan 1. Itu seharusnya menunggu apa yang ada di Barreskrim gitu loh. Karena kan yang ada di Barreskrim itu untuk membuktikan ijazah dari Joko Widodo itu terbukti palsu atau tidak. Lantas, bagaimana sebenarnya proses hukum yang kini tengah ditangani Polda Metro Jaya? Apa atau siapa yang sebenarnya mereka bidik? Ada beberapa pendapat ahli yang belum penyelidik terima balik hasil legal opinionnya, ahli dari digital forensik, kemudian ahli bahasa Indonesia, kemudian ahli hukum ITE, kemudian ahli sosial hukum, ahli psikologi massa, grafologi, dan ahli hukum pidana. Di tengah langkah itu, Polda Metro Jaya pun blak-blakan. Mereka benar-benar berhati-hati dalam menangani kasus yang menimbulkan polemik panjang. Yang jelas, dalam proses penyelidikan atau penerimaan laporan dari masyarakat, maka tim yang mengawali tugasnya dalam proses penyelidikan itu harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan SOP yang berlaku. Ya, penyelidik itu sedang mengumpulkan fakta-fakta, ya, fakta-fakta. Ada beberapa barang bukti yang juga sudah diamankan oleh tim penyelidik. Fakta-fakta ini kemudian dikumpulkan sehingga menjadi peristiwa yang utuh. Nanti akhirnya dilakukan gelar perkara. Nanti setelah faktanya utuh dikumpulkan, baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami ini ada dugaan tindak pidana atau tidak. Dari kacamata hukum pidana, selain kehati-hatian, Polda Metro Jaya juga diingatkan agar berpegang pada prinsip penegakan hukum. Meskipun sebelumnya Mabes Polri telah melakukan gelar perkara, namun penyidik Polda Metro Jaya juga berwenang melakukan penyelidikan lagi sebelum sampai di tahap gelar perkara. Meskipun sudah ada pemberitahuan itu, kalau nggak salah Polda Metro Jaya nggak menghentikan dia jalan terus, ya kan? Baik laporannya Jokowi yang ke Barreskrim maupun yang di Polda Metro Jaya laporannya yang ijazah palsu itu jalan terus. Nah, menurut saya ini bagus, gitu. Artinya Polda walaupun secara hierarkis dia ada di bawah Mabes, dia punya kemandirian, gitu ya. Ketika hukum itu ditegakkan, maka garis komando atasan bawahan itu menurut saya tidak jalan. Yang harus jalan adalah penegakan hukumnya. Karena itu saya mendorong kasus ini bisa sampai ke pengadilan. Tersangkanya para pelapor ini ya, nah itu nggak ada masalah. Ya, dia biar sampai ke pengadilan supaya jelas ijazah palsu, persoalan ijazah palsu itu ini. Walaupun sekali lagi tidak mempengaruhi masa kepresidenan dia, karena dia secara persyaratan tidak memenuhi, yaitu tamat SLA itu. Kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi ini sebenarnya bukanlah yang pertama kali berjeruan. Namun kali ini, riuhnya tak hanya di dunia maya, tapi juga berderet institusi hukum hingga pendidikan ke dalam pusaran kontroversi.
Pemirsa, setelah berperang selama 12 hari dengan Israel, pemerintah Iran saat ini tengah gencar melakukan operasi intelijen untuk memburu adanya mata-mata yang diduga berada di dalam negeri. Lantas siapa sebenarnya mata-mata tersebut dan juga apa misi utamanya? Itu yang akan kami bahas saat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Pasca serangan Israel selama 12 hari, pemerintah Iran meluncurkan operasi intelijen besar-besaran untuk memburu mata-mata yang diyakini beroperasi dari dalam negeri. Operasi ini berlangsung intensif, melibatkan publik dalam skala luar biasa. Warga diminta waspada terhadap orang mencurigakan termasuk yang mengenakan topi atau kacamata hitam di malam hari. Juga diminta melaporkan plat nomor hilang, mobil bak tertutup, hingga van yang melintas di jam yang tak lazim. Bocoran audio pejabat tinggi Iran mengakui sistem keamanan telah bocor parah. Pemerintah menyebut jaringan Mossad telah menanam operatif di berbagai titik dalam negeri. Barang bukti yang ditemukan termasuk micro drone, rudal rakitan, hingga dokumen sabotase. Iran juga menayangkan kampanye waspada spionase lewat media sosial dan televisi. Lantas, siapa sebenarnya para penyusup itu? Apa misi utama di balik aksi senyap mereka? Lalu, sejauh mana keberadaan mereka mengancam pertahanan dalam negeri Iran? Kita akan langsung membahasnya pemirsa dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Prof. Koni Rahakundini Bakri yang merupakan Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Saint Petersburg, Rusia. Selamat malam, Bu Koni. Selamat malam, sehat ya? Sehat lah. Alhamdulillah. Oke, di sebelahnya sudah ada Mbak Stepi Andriani yang merupakan pemerhati intelijen dan keamanan. Selamat malam, Mbak Stepi. Baik, kemudian ada Bu Dina Sulaiman yang merupakan pengamat Timur Tengah Universitas Pajajaran. Terima kasih sudah hadir, Bu Dina. Sama-sama, makasih Mbak Tiara. Baik, langsung saja kita ke Bu Koni ya. Sesuai judul kita, ini dari pemimpin Iran nampaknya tengah gencar melakukan operasi intelijen untuk kemudian ini mencari siapa penyusupnya. Sebenarnya siapa yang bermain di sini, Bu Koni? Langsung loh dia straight to the point siapa yang bermain. Sebenarnya sih kalau aku bilang apa yang dilakukan oleh Iran itu dilakukan juga oleh semua negara kalau itu, karena ancaman terbesar itu justru adalah ancaman penyusupan dalam negeri. Jadi kalau kita konsentrasi selama ini keluar negeri, jangan salah, negara itu bisa kolaps hanya karena dalam negeri. Dan kalau ditanya siapa yang masuk, pasti nggak jauh-jauh dari Mossad. Dan kita tahu lah Mossad itu kan jam terbangnya kalau urusan intelijen itu canggih sekali lah. Kita bisa lihat beberapa operasi yang mengemuka di dunia dari mulai tahun berapa tuh, tahun 49-an, 75-an gitu kan, banyak sekali. Hanya Mossad kah atau mungkin dari CIA atau bahkan India? Itu satu hal Mossad. Kemudian juga kita mesti lihat juga operasi yang pernah dilakukan oleh di Iran dan menggulingkan Perdana Menterinya itu oleh CIA dan MI6 Inggris. Jadi itu juga harus jadi catatan penting. Kemudian di sana juga ada oposisi ya. Apa sih Mujahidin L apa ya, aku lupa ya, pokoknya dia MEK. Nah si MEK ini dia itu mujahidin yang seringkali dipakai oleh negara asing sebagai proksi. Dan ini juga bisa menjadi unsur-unsur atau sel-sel yang melemahkan sistem pertahanan Iran dari dalam. Sehingga memang ya kembali saya bilang sejarah manusia tertua itu negara itu runtuh dengan era, walaupun kita sekarang sebutnya era udah canggih banget ya, era fifth generation of war. Tapi sebenarnya nggak fifth generation of war juga. Every war itu sebenarnya lemahnya di sana. Makanya menurut saya Iran tuh sekarang harus memperkuat sistem doktrin pertahanannya, harus berubah total karena ini yang sedang dihadapi. Oke, saya ke Mbak Dina. Mbak Dina, kalau Anda melihat apa yang dilakukan oleh pemimpin Iran saat ini lebih ke taktis atau strategis sih? Kalau bicara taktis strategis, yang pertama memang betul waktu serangan 13 sampai 24 Juni itu Israel ini melakukan serangan secara simultan antara serangan langsung dari luar dengan jet tempur, dengan mengirimkan drone, dan di dalam negeri itu ada rudal-rudal yang lanjut. Ya, dan di dalam negeri itu juga ada rudal-rudal yang bukan rudal, drone-drone yang membawa bahan peledak yang dilemparkan dari dalam. Nah, sehingga sejak tanggal itu kejadian tanggal 13, 14, 15 itu langsung melakukan
razia besar-besaran ya, ini pihak keamanan Iran untuk menangkapi orang-orang yang ya terdeteksi mereka yang mengirimkan bahan peledak itu dari dalam. Nah, sehingga memang korban di Iran itu ada sekitar 900 yang korban jiwa dan 4.000 yang terluka. Itu tidak semuanya serangan dari luar, tapi sebagian dari dalam. Nah, ini yang beberapa hari terakhir itu terjadi penangkapan besar-besaran, dan akhirnya ketahuan ada markas-markas yang di sana dibuat drone. Di dalamnya juga ada alat-alat telekomunikasi yang menghubungkan mereka dengan luar negeri, juga ada Starlink juga di situ, dan kemudian yang banyak dilakukan juga adalah mendeportasi orang-orang Afghanistan. Karena ternyata banyak pelakunya adalah para pengungsi Afghanistan. Jadi orang-orang yang datang ke Iran sebagai pengungsi, ternyata mereka membantu dalam proses-proses penyerangan dari dalam ini. Sekarang sudah sebagian besar dari pengungsi tersebut ini sudah meninggalkan Iran, begitu ya informasinya, Bu Dina? Kalau pengungsi di Iran, Afgan di Iran itu kan jutaan ya, yang diusir sekarang. Ya, memang beberapa ratus orang, beberapa ribu orang yang memang dicurigai melakukan aksi spionase atas nama ini ya, membantu Mossad untuk melakukan aksi-aksi di dalam negeri. Oke, Mbak Stepi, kalau tadi memang sudah confirm begitu ya, nampaknya ini memang terafiliasi Mossad. Nah, kalau Anda melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Iran, ini lebih ke respon standar atau memang antisipasi khusus yang dilakukan seorang pemerintah negara begitu ya, ketika sudah mengetahui siapa-siapa saja yang menyusup di negaranya? Iya, jadi yang pertama mungkin yang harus kita highlight gitu ya, bahwa yang terjadi ini bagian dari strategic competition. Jadi strategic competition antara superpower Amerika, great power nih yang menginfluence Rusia, China, dan regional power. Iran ini tumbuh menjadi regional power. Jadi Iran ini salah satu penantang terdepannya Israel. Dia yang menghalangi normalisasi dengan dunia Arab dan lain-lain. Jadi ketika ada serangan dari Israel, saya rasa sekelas Iran yang punya nuklir, ilmuwan ya, dan lain itu sudah punya mitigasi seperti ini. Dan statement dari Ayatollah Ali Khomeini yang terakhir kemarin itu kan betul-betul menantang begitu ya, dan jadi figur. Sehingga yang dilakukan oleh Iran ini bukan seperti pemadam kebakaran. Mereka sudah tahu kalau akan dibunuh, kita akan melakukan ini. Peneliti kita seperti ini, kita akan seperti ini. Ini seperti bermain catur gitu, Mbak. Jadi kita lihat ini menarik banget ya, Mbak Dina, Bu Koni gitu. Jadi kita sebagai para pengamat intelijen militer ini, kita melihat, menyaksikan sejarah secara langsung gitu. Dan pembelajaran ini harus kita ambil hikmah-hikmah dari peperangan ini. Baik. Kalau dari Bu Koni sendiri, sekarang kan kita ketahui dari pemerintah Iran tidak hanya kemudian memberikan pengamanan dari luar negaranya saja, tetapi warga yang tinggal di sana diberikan semacam pembekalan kalau ada orang yang berkacamata atau menggunakan topi dengan kendaraan-kendaraan tertentu ini harus berhati-hati. Anda melihat respon atau sikap dari pemerintah Iran ini seperti apa? Enggak lah, saya kira lebih jauh dari itu ya. Kalau bicara soal orang pakai topi, pakai kacamata itu kan kayak bicara intelijen zaman kuda, zaman kuda gigit besi. Udah nggak kayak gitu, intelijen sekarang udah lebih canggih, malah dia bisa menyamar sebagai ilmuwan, dia bisa menyamar sebagai pengusaha, dia menyamar, mungkin some of them malah juga sudah di tentaranya Iran gitu. Jadi intinya sekarang Iran itu menghadapi perang yang bukan saja mengurusi hal-hal yang terlihat. Ini yang paling penting kan, tetapi hal yang tidak terlihat, dan hal tidak terlihat ini mengerikan karena dia bermain tentang orang-orang yang pikirannya sudah dirubah. Nah, ini yang paling penting. Jadi makanya kalau dijadikan semacam patokan, makanya rakyat itu sekarang betul-betul dipilah ya. Karena begini, secara kalau kita lihat sistem tubuh kan ini tuh kayak negara yang sedang urusan darahnya atau urusan sarafnya sedang diganggu kan. Dan itu akan meruntuhkan orang itu sendiri. Nah, itu yang sekarang kita mesti cari, dia diganggunya bagaimana, ya kan, seperti apa. Kemudian yang kedua juga adalah bagaimana, yang paling penting tadi sampaikan kan, Iran ini kan kuat dan hebat karena pemikir. Nah, ini nih mesti Indonesia belajar. Akademisi sama pemikir itu mesti dijaga baik-baik. Karena pengalaman saya di Rusia ya, saya boleh cerita di Rusia. Di Rusia itu kami yang kota-kota, misalnya kota-kota penghasil hulu ledak gitu kan, atau rudal dan lain-lain, apalagi senjata nuklir, kita nggak bisa masuk kota itu. Bisa masuk kota itu, bisa terbang ke sana, tapi di airport atau di train station itu ditanya, Anda mau ketemu siapa, mana orangnya, dia jemput atau enggak. Jadi it's very clear siapa menemui apa. Tadi untuk menghindari intelijen ataupun orang-orang yang menyamar dan kemudian melakukan hal-hal silly.
Tadi yang seperti Bu Dina ceritakan, di Rusia kan kita ngalamin ada motor, ada Vespa berhari-hari parkir, kelihatannya biasa aja, besok paginya begitu jenderalnya dilihat, oh kebiasaannya dia jalan pagi nih, meledak begitu aja. Jadi orang tuh yang kita khawatirkan sekarang adalah rakyat yang berubah menjadi mata dari pihak-pihak asing. Tapi tadi saya nggak selalu percaya cuma Mossad ya, karena di sini kan banyak sekali intelijen yang bermain. Jadi juga it's not fair kalau cuma nggak fair juga kalau cuma bilang hanya Mossad. I don't believe that. Dalam keadaan Iran seperti ini pasti banyak sekali pihak-pihak yang ingin bermain, ingin terlibat dan ya itu bisa siapa saja. Oke, baik. Kalau dari Mbak Dina sendiri dari 700 orang yang kemudian ini sudah diamankan ya informasinya dari tanggal 13 sampai dengan hari ini. Apa yang bisa disoroti dari langkah pemerintah ini? Kalau dianggap dari komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat ini sebenarnya biasa saja kalau harus menjadikan indikator dari perilaku ataupun juga tampilan fisik ini biasa saja sebenarnya. Ya, kalau saya pikir kalau teknis intelijen itu di luar ini saya mungkin Mbak Stefi lebih ini ya bisa menjelaskan. Dia kadang-kadang pakai kacamata hitam, nggak bercanda. Nah, tapi yang saya lihat adalah bahwa justru tadi kita bicara soal taktis strategis, memang dari sisi taktis itu Israel tanda kutip berhasil melakukan serangan di sini ya, serangan dari dalam dan dari luar. Nah, tapi secara strategis dampaknya sebenarnya lebih positif buat Iran dari sisi bahwa ketika rakyat Iran mendapati ternyata serangannya ada dari dalam negeri untuk menyerang sesama saudara. Nah, kita bicara soal culture-nya Iran. Culture-nya Iran tuh nasionalismenya tuh luar biasa. Jadi meskipun mereka awalnya tuh anti sama pemerintahan Islam gitu ya kan, jilbab jadi isu juga di sana ya. Oh nggak suka pakai jilbab. Nah, tapi dengan mereka tiba-tiba diserang dari luar dan di dalam juga ternyata ada juga yang berkhianat terhadap sesama saudara, justru mereka tambah solid gitu ya, tambah menunjukkan dukungan sehingga buat pemerintah Iran itu mereka lebih firm lagi ketika memberikan perlawanan ya terhadap Israel dan ketika mereka menunjukkan dukungan kepada Palestina. Oke, baik. Mungkin Mbak Stefi bisa menanggapi sedikit mengenai apa yang kemudian ini harus diantisipasi mungkin. Atau juga indikator ya sebuah negara jika memang dalam negara tersebut ini memang sudah dalam tanda kutip ada penyusup. Ya, jadi yang pertama di dalam teorinya negara yang rentan kena hybrid warfare, ini kan kita sudah bicara konvensional, non-konvensional, cyber, propaganda. Itu negara yang cukup plural. Dan Iran sendiri itu tidak sepenuhnya didukung oleh semua negara Arab gitu ya, entah dengan tema besar Sunni Syiah atau apa, tapi tidak semua tuh bestinya, circle-nya Iran gitu ya. Jadi kita harus lihat ini bukan masalah Islam versus negara lain. Ini kita sudah bicara tentang regional security complex kalau Barry Buzan bilang. Jadi ada faktor ekonomi, minyak, kemudian final interest yang nggak mungkin ketemu misalnya salah satunya. Kemudian juga hubungan, ya kayak kita kadang-kadang kita sama teman sebelah kamar dengan teman yang jauh, kok ngopinya sama yang jauh. Itu kan ada ikatan emosional yang enggak. Nah, Iran juga ketika dia ada di negara Timur Tengah, belum tentu semuanya jadi bestie dia gitu loh. Dan jangan lupa Mbak Tiara, Reja Pahlavi itu sebelum revolusi Islam Iran, 79, itu kan sahabat dekatnya Amerika. Jadi simpatisannya Amerika, simpatisannya Barat tuh di Iran banyak. Jadi walaupun militer intelijennya Iran bagus, jangan lupa di situ ada sleeper agent kalau kita bicara intelijen ya, agen tidur yang harus diantisipasi seperti itu. Oke, baik. Menarik sekali. Tentunya kita akan melanjutkan dialog ini ya di segmen selanjutnya. Nanti kita juga akan mencari tahu bagaimana kemudian ini kondisi di Iran pasca gencatan senjata yang sudah dilangsungkan kurang lebih sekitar 1 minggu yang lalu. Kami akan hadirkan untuk Anda pemirsa usai jeda berikut ini. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan sebelum kami lanjutkan dialog, kita perbarui terlebih dahulu kondisi terkini di Iran dengan kontributor TV One yang berada di sana saat ini. Baik, tapi kami perlu untuk memperbaiki sambungan komunikasi terlebih dahulu. Mungkin saya akan langsung ke Bu Kony terlebih dahulu ya sambil menunggu. Bu Kony, kalau Anda melihat permainan atau mungkin strategi dari kontra intelijen yang kemudian dimiliki oleh Iran dalam merespon adanya infiltrasi ini, sejauh apa dan sekuat apa Iran bisa mengatasi ini semua? Kalau sejauh apanya, bagaimana saja dia sekarang membombardir rakyatnya dengan kontra informasi. Karena ini yang paling penting kan,
mungkin ada gini, meyakinkan rakyat bahwa pertama dia bisa menyelesaikan, itu harus ada narasi seperti itu. Kedua juga meyakinkan masyarakat bahwa semuanya akan bisa stabil. Yang ketiga bagaimana juga memilah antara gini, ini agak susah menurut saya karena kalau masyarakat diberi ketakutan yang berlebihan, mereka malah akan kehilangan kepercayaan kepada negara. Betul. Itu juga nggak bisa kan. Jadi memang mainnya harus betul-betul hati-hati. Tapi yang kedua juga bagaimana kemudian dia harus memperkuat seperti tadi saya bahas di awal, memperkuat aset-aset aset-aset strategis nasional dia. Seperti tadi tempat-tempat pangkalan pembuatan industri pertahanannya. Sekarang sudah cukup kuatkah? Saya nggak tahu karena sekali lagi saya belum dapat data dari MI6, belum dapat data dari Mossad misalnya sejauh apa mereka sudah berinfiltrasi. Tapi kan kita bisa lihat beginilah. Dalam perang-perang lalu misalnya, pernah ingat nggak Israel itu bisa masuk ke Iran tanpa membom salah satu fasilitas nuklir, tapi uranium dari reaktor tersebut bisa hilang. Itu gimana coba operasinya? Berarti kan pertama operasinya super senyap, secara intelijen dia sukses. Itu udah cerita 10-15 tahun lalu. Sekarang dalam era modern seperti ini dengan teknologi surveillance yang demikian masif gitu kan, orang juga bergerak dengan segala teknologi sudah demikian keren. Ini yang mesti jadi pertimbangan. Tapi yang paling penting buat saya adalah bagaimana pemerintah Iran sendiri melakukan propaganda tentang kesatuan nasional. Karena agak bahaya kalau kita sampai juga saling mencurigai, apalagi tadi Bu Dina bilang ada 4 juta Bu ya, saya baru tahu dari Afghanistan dan mereka sudah menetap di sana dan mereka adalah pekerja-pekerja kasar yang artinya dia punya akses ke gedung dan lain-lain lebih dari orang biasa. It's gonna be dangerous. Jadi itu yang harus diwaspadai begitu itu ya? sangat harus diwaspadai gitu. Oke, sebelum saya bergeser ke Mbak Stepi, kita update terlebih dahulu ya bagaimana kondisi di Iran saat ini. Sudah tersambung bersama kami Said Idrus, kontributor TV One yang ada di sana. Selamat malam waktu Jakarta. Assalamualaikum Idrus. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah kurang lebih memasuki 1 pekan begitu ya, gencatan senjata yang diberlakukan antara Iran dan juga Israel yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Kondisi di sana seperti apa? Ya, setelah gencatan senjata kurang lebih sekarang ini masuk ke hari ke-7 ya. Keadaan di Iran sekelas untuk satu negara yang baru saja perang rudal ya dengan negara-negara seperti Israel dan Amerika itu terkesan begitu cukup normal ya. Masyarakat sama sekali tidak khawatir, nggak ada kepanikan, nggak ada ketakutan. Malah saat ini masuk di bulan Muharram. Bulan Muharram itu salah satu bulan yang sangat sakral buat masyarakat Iran. Berbeda mungkin dengan Muslim ahli sunnah di Indonesia, bulan Muharram itu dikatakan sebagai tahun baru dan mereka merayakannya. Tapi masyarakat Muslim Syiah di Iran ini menjadikan bulan Muharram ini sebagai bulan dukanya masyarakat Muslim Syiah. Di mana menurut mereka Sayyidina Hussein, yakni cucu Nabi, itu meninggal di bulan Muharram, jadi mereka melakukan majlis duka. Majlis duka ini dilakukan hampir di seluruh tempat, di setiap kota, di setiap desa, di setiap daerah, dari madrasah, dari sekolah, dari kantor, ya kan, lapangan-lapangan, gor, masjid, itu semua melakukan majlis duka Asyura. Itu dilakukan dari pagi benar-benar sampai malam. Itu pun dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan orang terkadang. Masyarakat terus datang ke jalan tanpa ada rasa khawatir bahwa Israel akan menyerang mereka kembali, bahwa mungkin mereka akan diserang lewat rudal Israel atau drone-drone para penyusup atau agen-agen Mossad yang ada yang masih ada tentunya di Iran ini. Mereka sama sekali tidak memiliki kekhawatiran itu. Mereka tetap melaksanakan keseharian mereka dengan begitu normal, malah dengan begitu santai dan penuh hikmat saya rasa. Iran ataupun juga ketakutan mengenai isu penyusup yang ada di Iran begitu ya, tapi sejauh ini seberapa luas isu tersebut beredar dan seperti apa, Idrus? Ya, seperti yang kita ketahui bersama ya Mbak ya, bahwa memang kecolongan Iran terbesar itu memang dari penyusup ya. Jadi kalau kita bahas lagi mengenai serangan tanggal 13 Juni itu, sebenarnya yang terparah itu bukan dari rudal Israel, tapi memang dari drone-drone yang diterbangkan dari dalam Iran oleh para penyusup dan juga agen-agen Mossad. Nah, mereka itu ada, tentu saja banyak orang-orang Iran juga dan banyak orang-orang asing atau imigran ilegal seperti imigran dari Afghanistan, dari Kurdistan, dari Arab juga, dari Ahwaz. Itu semua
banyak yang menjadi agen, dan pekerjaan ini bukan pekerjaan 1-2 bulan, pekerjaan tahunan, di mana mereka mulai dimasuki, mereka mulai dibayar, mereka mulai memasuki bahan bakar atau bahan dasar peledak, baterai-baterai titanium, mereka sudah duduk di tempat-tempat di posisi-posisi yang sekarang ini yang kemarin menjadi target-target ledakan. Memang itu ada, tapi alhamdulillah masyarakat Iran tidak berpecah berai, tidak bercerai-berai, malah membuat masyarakat Iran ini malah makin bersatu. Dan masyarakat Iran bekerja sama dengan pemerintah untuk memberitahu kalau ada yang mencurigakan gitu. Saya pun pernah mendapatkan pengalaman seperti itu, di mana saya sempat ditelepon, dilaporkan, dan saya sempat masuk ke dalam kantor polisi. Baik, terima kasih atas informasi yang Anda berikan, Said Idrus. Semoga kondisi di sana aman selalu, sehat selalu. Terima kasih sekali lagi. Oke. Baik, saya akan langsung ke Mbak Stepi ya. Mbak Stepi, ternyata warga Iran sendiri nampaknya tidak ada kekhawatiran ya, sekalipun memang sudah diantisipasi lebih awal oleh pemerintah. Nah, ini Anda melihat bagaimana sih sebenarnya Iran sebagai negara ini mampu mendeteksi ataupun juga menindak begitu ya isu-isu yang berkaitan dengan adanya penyusupan ini? Ya, jadi dalam intelijen itu ketika kita ingin merekrut agen atau informan itu ada 4 MICE, money, ideologi, chemistry, dan ego. Tadi kita lihat ada beberapa penyusup keturunan Afgan, bisa jadi memang karena butuh uang, ya. Kemudian ideologi, kita lihat apakah semuanya setuju dengan Khomeini ini atau rezim Iran yang sekarang. Ada juga kekecewaan gitu ya dari beberapa konflik sebelumnya, dari 53 ke 79. Chemistry misalnya, apa mungkin ada juga yang pernah kepentingannya dalam tanda kutip di sini tidak sejalan, dan ego tentunya kan orang-orang yang memang mungkin pro barat dan lain-lain. Jadi saya lihat ini bukan tadi yang disampaikan oleh Mas Idrus tadi ya, bukan masalah seminggu 2 minggu. Ini sleeper agent ini, agen tidur ini sudah dibangun. 4 dekade loh, Iran ini berhadapan-hadapan dengan Israel, dan kehebatan Iran ini dia bikin proksi. Hamas di Palestina, Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon. Itu bukan pekerjaan mudah, Mbak. Jadi Iran ini sudah jadi regional power yang tadi saya bilang dengan Uni Emirat Arab dan lain-lain, jadi kekuatan regional lah. Nah, sehingga Israel itu juga kan berpikir gimana saya bisa melawan Iran, backingnya langsung nih, nggak usah Hamas, Hizbullah, dan Houthi, tapi saya langsung Iran yang backupnya. Dengan apa ya, ini tadi titik kulminasi nih. Jadi perang yang berlangsung bulan Juni ini, itu hujan bulan Juni ya. Hujan bulan Juni. Seperti Joko Damono. Penggemar SDD nih. Hujan bulan Juni ini, hujan rudal maksudnya. Itu bukan pekerjaan setahun, tapi memang sudah lama gitu, Mbak. Jadi kontranya terhadap MICE tadi, money, ideologi, chemistry, dan ego tadi, tentunya intelijen Iran ini harus bersih-bersih tadi ya. Yang kedua harus membangun dari awal sistem informasi intelijen, karena Mossad itu cybernya top. Dia bisa bikin virus, dia bisa bikin ya jasa trainingnya bagus gitu ya, biologi ilmuannya, dan itu Iran tahu. Jadi untuk mengalahkan Israel, Yahudi yang pinter-pinter ini ya harus sama yang pinter juga, yang tadi Bu Koni bilang, Mbak Dina bilang gitu ya. Jadi para peneliti ini yang dikembangkan seperti itu. Saya boleh tambahkan nggak, karena tadi menyinggung. Gini, kalau di Rusia kita juga ngalamin yang sama. Jadi orang-orang itu benar yang disampaikan bahwa orang-orang dipengaruhi dengan uang, dan dengan adanya kripto. Mereka ini kan nggak susah terdeteksi kan, walaupun bankingnya kita kena ke Swift code di ban, tapi dengan adanya kripto tuh mereka bisa diinfiltrasi, dan itu kadang-kadang masuk lewat keluarga. Rata-rata imigran itu dia kan kerja untuk keluarganya. Jadi pinternya sekarang mereka ini para penyusup, mereka tidak langsung ke sasaran orang dalam negeri. Kalau perhatikan kasus Rusia, ya kasus yang bom di mall itu mereka mengirimkan ke keluarga langsung, keluarga kamu lagi susah nih gitu. Nah, hal ini akhirnya kalau di Rusia, ini saya biar bisa kasih perbandingan kenapa, makanya ketika Putin menyatakan dia akan membantu Iran, saya rasa itu akan sangat membantu dalam aspek apa yang sudah dalam Rusia. Rusia sejak kejadian bom di mall itu, kita semua nggak bisa dapat handphone sembarangan. Jadi sekarang dulu kan kalau kita pendatang kita bisa aja apply nomor handphone. Sekarang tanpa ada sponsor atau penduduk Rusia yang kenal dan kemudian menjamin, kita nggak bisa lagi buka handphone. Kemudian juga banking system juga nggak segampang itu dibuka. Jadi agak korek. Nah, ini yang mungkin bisa ditiru oleh Iran salah satunya juga. Untuk bilang penyusup-penyusup itu tidak bisa tergoda dengan money terutama kan, idenya ke sana. Dengan uang begitu ya. Dari pandangan pengamat Timur Tengah sendiri seperti apa, Mbak Dina? Baik, mungkin saya ingin nambahkan juga di masa itu 13 sampai 24-25 itu memang internet juga memang langsung diprotek. Jadi orang Iran berhubungan dengan
jadi nggak bisa pakai WhatsApp, tapi dengan WhatsApp buatan dalam negeri. Dalam negeri ya. Saya pun juga kontak dengan teman saya, WhatsApp nggak tembus, pakai Bale gitu. Dia ngikutin Cina ya? Iya. Cina punya sendiri. Jadi mereka, iya itu tadi, mereka sangat, mereka punya skenario ketika terjadi sesuatu, ya berarti internet untuk sementara diputus dulu, tapi bukan berarti mereka nggak bisa saling berhubungan, tetap ada mekanisme yang dilakukan supaya rakyat tetap saling berhubungan. Yang kedua, saya pikir yang catatan penting dalam situasi ini, kita melihat bahwa bouncing back-nya tuh cepat gitu ya. Jadi tanggal 13 diserang itu kan betul-betul mengagetkan ya. Karena jenderal-jenderalnya langsung nih yang terbunuh waktu itu. Tapi kebobolan seperti yang tadi dikatakan gitu ya. Tapi dalam beberapa jam, beberapa jam tuh bisa langsung mengganti orang-orangnya. Berarti kan itu suksesinya udah dipersiapkan ya. Karena apa? Memang Iran itu sejak 79 kan dalam kondisi konflik ya, selalu ada ancaman keamanan. Jadi memang selalu sudah ada antisipasi, kalau ini hilang ganti, kalau ini hilang ganti. Terus juga nuklir, nah itu saintis nuklir itu kan dibunuh, banyak yang dibunuh. Tapi itu sejak lama di Iran itu yang menarik adalah setiap kali ada kasus pembunuhan saintis nuklir itu ketika penerimaan mahasiswa baru, itu rame yang mau daftar untuk masuk ke jurusan teknologi nuklir. Baik, kita nanti mungkin akan masuk ke sana ya Mbak Dina, sejauh apa kemudian ini ancaman dari pertahanan dalam negeri yang akan dialami Iran, sekalipun tadi sudah di-spill sedikit oleh Bu Kony. Sesaat lagi, usai jeda kami akan kembali untuk Anda pemirsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya mungkin akan langsung ke Bu Kony. Bu Kony, kalau Anda melihat secara keseluruhan, ini ancaman nyata di depan mata begitu ya, yang akan dihadapi Iran jika situasinya terus seperti ini, bagaimana? Ancaman nyata dihadapi Iran? Ancaman nyata dihadapi Iran menurut saya dia bisa kolaps dari dalam, itu yang mungkin kita harus hati-hati juga. Karena tadi kan diterangkan coba saat kita off, bagaimana sebenarnya negara itu sudah infiltrasi, sudah begitu masuk. Kemudian mungkin kalau di sesi terakhir ini saya lebih pengen bicara Indonesia mesti apa, kan begitu? Betul. Lebih masuk ke Indonesia mesti apa dengan peran Presiden Prabowo yang seharusnya bisa, menurut saya, bisa revisit non-alignment movement. Jadi kami ini tergabung dalam non-alignment movement dunia dari beberapa negara. Beberapa bulan terakhir ini kami itu untuk mengenang non-alignment movement besok di Oktober atau di September kita akan rayakan. Hampir semua bicara mereka expect dua negara yang dianggap kuat, yaitu Brazil dan kedua Indonesia. Nah menurut saya karena Dasar Bandung lahir di Bandung, kemudian Konferensi Asia Afrika terkenal di Bandung, maka Neo Non-Alignment Movement itu harus dimulai dari Presiden Prabowo atau dari Indonesia. Dan itu artinya kita bisa menggunakan BRICS, ya kan? Kita bisa menggunakan BRICS, bagaimana kedaulatan BRICS itu bisa kita manfaatkan, dan above BRICS kita bisa menggunakan the Greater Eurasian Partnership. Tapi ini semua yang saya sampaikan ini memerlukan diplomat ulung, diplomat dan Kementerian Luar Negeri yang betul-betul bisa tertata arah kebijakannya seperti apa. Jadi mungkin harus banyak refresh ya ke Kemlu kita. Kemudian juga bagaimana militer, karena tidak ada sehebat-hebat diplomasi tanpa dukungan militer yang juga harus berubah mengikuti diplomasi tersebut, saya kira akan sulit. Jadi menurut saya juga peta cetak biru pertahanan kita, sistem pertahanan kita juga harus berubah. Oke, baik. Saya ke Mbak Sepi. Mbak Sepi, kalau Anda melihat ini nampaknya bukan hanya ancaman psikologis ya, tapi ancaman nyata. Apa yang akan dihadapi oleh Iran? Jadi yang pertama adalah ekonomi ya untuk Iran sendiri. Kemudian kalau memang dia bisa langsung shifting gitu ya, evaluasi besar-besaran. Kemudian intelijennya tadi dibangun. Yang jelas Iran dapat keuntungan ini meningkatnya rasa nasionalisme di era mereka. Tadi ada 3 hal yang bisa kita ambil lesson learn dari Indonesia. Yang pertama militer. Ini ajang kita belajar bagaimana sih operasi multi domain battle. Ketika pesawat siluman B2-nya Amerika masuk, rudal tepat sasaran gitu ya, dengan 135 lebih diiringi dan komando pasukan AS cybernya terlibat. Ini kan rumit. Dia bisa bikin serapi itu. Untuk militer itu pembelajaran banget. Untuk intelijen, bagaimana menyusupkan orang-orang yang tidak suka sama rejim ini, bertahun-tahun, loyal, anggaran yang luar biasa. Saya rasa kalibaritas Mossad ini benar-benar dilihat sama kita. Dan ini skornya itu mungkin 3-2. 3 untuk Israel. Yang terakhir untuk netizen, masyarakat, kita juga jangan langsung pro Iran, pro AS, karena ini geopolitik Mbak, bukan masalah ras, ideologi, agama. Ya, jadi pegangan kita adalah national interest, mana yang paling menguntungkan Indonesia, dan kita harus tampil sebagai middle power. Di kekuatan tengah yang tadi diplomasi bisa turunkan eskalasi, bawa perdamaian, seperti air putih lah, dibutuhkan di mana aja. Oke, baik, Mbak Dina, kalau di Timur Tengah sendiri, apa yang akan dihadapi Iran setidaknya jika situasi terus seperti ini, kemudian juga respon dari negara-negara nanti akan seperti apa ya?
Baik, mungkin kalau saya ingin mengajak kita semua untuk kembali ke akarnya, ini sebenarnya kenapa sih ini Iran berseteru dengan Israel. Sebenarnya kan ada di Palestina akarnya ya. Jadi Israel menganggap Iran sebagai ancaman karena Iran memang terbukti memberikan bantuan militer ya kepada para pejuang di Palestina. Nah, sehingga seandainya Iran dan Israel terus bertempur, kan banyak kekhawatiran nanti ada perang dunia kedua lah, nanti setelah Hormuz ditutup kita juga repot. Berarti kita juga perlu mengupayakan akarnya selesai ya. Kalau seandainya akarnya selesai, Palestina bisa menjadi negara yang merdeka ya, tentu perseteruan Iran dan Israel tidak perlu ada lagi. Kan itu, karena setiap konflik ketika mau dicari resolusi konfliknya pasti cari dulu akarnya apa gitu. Sehingga kita tidak bicara di permukaan saja, tapi oke, ini tentang intelijen bagus sekali, apalagi ada pelajaran juga yang bisa kita ambil. Tapi dari sisi geopolitik, saya pikir Indonesia juga perlu tetap konsisten ya dengan posisinya selama ini, mengupayakan kemerdekaan bagi bangsa Palestina, karena itu akan menyelesaikan banyak hal di Timur Tengah. Oke, itu juga yang kita harapkan. Terima kasih sekali lagi Mbak Dina, kemudian juga Mbak Stepi, Bu Kony, terima kasih semuanya sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Penyalahgunaan narkoba di kalangan artis terus berulang. Penangkapan demi penangkapan pun sudah jadi hal yang lazim di telinga publik. Namun kini Badan Narkotika Nasional (BNN) memutuskan untuk tidak lagi menangkap artis pengguna narkoba. Kepala BNN Komjen Martinus Hukom menyebut sorotan publik terhadap kasus artis justru bisa menjadi bumerang. Ia menegaskan BNN tidak membutuhkan popularitas dari penangkapan selebritas. Menurut Martinus, sebagai figur publik, setiap gerak-gerik artis mudah diberitakan dan cepat viral. Hal ini justru dapat memperkeruh upaya pemberantasan narkoba yang lebih strategis. Pertanyaannya, apakah langkah BNN dapat mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan artis? Apakah langkah ini dapat dianggap pembiaran terhadap pelanggaran hukum? Lalu pendekatan seperti apa yang dilakukan BNN terhadap artis yang terlibat narkoba? Itu tadi pertanyaannya pemirsa, apakah langkah yang diambil oleh Badan Narkotika Nasional merupakan pembiaran terhadap langkah hukum? Kita akan membahasnya bersama narasumber, sudah bersama kami Kombes Pol Purnawirawan Selamat Pribadi selaku mantan Kabag Humas Badan Narkotika Nasional. Selamat malam Pak Selamat. Ini juga menjadi perbincangan yang menarik. Langsung saja kita ingin mengetahui bagaimana pernyataan dari Kepala BNN mengenai perihal ini. Kita simak bersama-sama pemirsa. Ini adalah pernyataan dari Kepala BNN di Martinus Hukom yang menyatakan bahwa memang BNN sejak era saya larang untuk menangkap artis, saya larang keras sekali. Kalau ada yang menangkap artis keras sekali, saya marah. Ini menjadi pernyataan yang telah dilontarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional ataupun BNN Martinus Hukom. Langsung saja kita tanyakan, Pak Selamat, tadi kita sama-sama melihat bagaimana pernyataannya. Seperti apa Anda memaknai pernyataan tersebut? Oh, Kepala BNN betul. Saya bukan membela Kepala BNN. Iya. Karena artis itu rata-rata adalah hanya seorang pengguna. Terutama untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Beda lagi kalau artis itu pengguna, kemudian stoknya agak besar, itu mungkin bukan lagi pengguna, tetapi juga menjadi pengedar. Karena BNN itu ada klasifikasi penanganan perkara. Dalam kelas besar, itu tentu Badan Narkotika Nasional. Tapi dalam segmen-segmen kecil, terhadap pengguna untuk diri sendiri, sesuai dengan hukum yang berlaku soal, hukum positif soal narkotik, bagi pecandu dan korban penyalahguna, ini bunyi pasal ya, itu wajib menjalani rehabilitasi medis maupun sosial. Kata-kata wajib. Mungkin ini yang digarisbawahi oleh Kepala BNN, Pak Martinus Hukom, itu digarisbawahi. Saya ada deputi bidang rehabilitasi. Saya ada bidang pencegahan. Saya ada bidang pemberdayaan. Saya ada bidang penegakan hukum atau pemberantasan.
tentu kan sudah ada bidang rehabilitasi. Artinya fungsi ini harus difungsikan, gitu. Kalau di tempat lain, di institusi lain kan tidak ada rehabilitasi. Maka barangkali beliau berpegangan pada pasal 54 itu, di mana pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Buat apa kemudian harus ditangkap? Karena bahasanya itu, hukum acaranya itu adalah begitu dilakukan penindakan, langsung diberikan tim, dimasukkan ke dalam tim asesmen terpadu. Itu kapan dia pakai, zat apa yang dipakai, bagaimana caranya, sejak kapan. Nah, dari kesimpulan tim asesmen terpadu, di mana melekat di BNN, itu diputuskan, oh rehab, jalan maupun inap. Jadi bukan berarti tidak dilakukan tindakan, bukan itu. Menurut saya. Tapi Pak Slamet, apakah tindakan ini ataupun aturan ini hanya berlaku untuk artis? Bagaimana dengan masyarakat sipil biasa yang juga menjadi korban, Pak Slamet? Ya, di dalam pasal 54 itu tidak mengenal segmentasi masyarakat, menengah, bawah maupun atas. Barang siapa, itu berarti siapa saja. Jadi anak-anak, remaja, yang di bawah umur juga, dewasa, jarang anak-anak, jarang, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Kalau dia klasifikasinya pecandu, ya, pecandu atau korban penyalahguna, maka dia wajib rehab, langsung dilakukan rehabilitasi. Dalam proses diawali dengan tim assessment, diskusi atau wawancara dengan tim assessment terpadu. Semuanya, tidak hanya artis. Beda kalau artis itu kemudian menjadi bandar, menjadi kurir. Nggak ada alasan bagi. Nah, cuman efek samping yang lain, kalau BNN itu, kita tahu ya bagaimana lembaga BNN kemudian menindak seorang artis, itu menjadi sasaran target promosi. Promosi gratis. Ini juga yang menjadi hal yang menarik. Kita langsung tanyakan, sudah terhubung bersama kami juga Mas Jerry Aurum yang merupakan public figure sekaligus fotografer yang juga pernah tersangkut kasus narkoba. Mas Jerry, selamat malam. Selamat malam. Ya, Mas Jerry, kami ingin mengetahui bagaimana pendapat Anda terlebih dahulu, juga sebagai pengalaman. Ini adanya pernyataan dari Kepala BNN bahwa artis yang terkena ataupun kasus penyalahgunaan narkoba ini tidak akan ditangkap. Menurut Anda seperti apa? Ya, selamat malam Pak Slamet, selamat malam Windy. Ya, malam. Kalau menurut saya memang yang saya tahu dari dahulu bahwa BNN itu memang tidak pernah berkeinginan untuk menangkap pemakai narkoba manapun. Karena fokus BNN itu dalam memberantas narkoba adalah dengan menangkap bandar dan jaringannya. Ini sangat saya setujui, dan ini juga sebenarnya amanah dari World Drug Council yang dikepalai dan beranggotakan para bekas kepala negara-negara maju yang menekankan di mana seyogyanya tidak ada satupun pemakai narkoba yang layak dipenjara, karena mereka itu sebenarnya adalah korban dari tingkah lakunya sendiri, tapi bukan berarti melakukan kejahatan. Nah, jadi kalau menurut saya bukan urusan harus artis, public figure atau siapapun, tetapi memang seluruh masyarakat yang terlibat dalam pemakaian narkoba memang seharusnya tidak boleh dipenjara, tetapi disembuhkan melalui rehabilitasi. Bohong banget kalau dikatakan di penjara itu bisa direhab. Kagak. Yang ada di penjara itu nanti yang makainya iseng-iseng akhirnya jadi makai terus-terusan. Yang tadinya cuma pemakai belajar jadi bandar. Jadi memang sama sekali nggak kondusif gitu. Sehingga saya selalu setuju sebenarnya dengan BNN dari dulu, karena yang saya tahu, tolong dikoreksi ya Pak Slamet kalau saya salah, memang BNN tidak pernah berkeinginan untuk menangkap pemakai.
Betul Pak Selamat, BNN tidak pernah berkeinginan untuk menangkap pemakai. Dari dulu enggak. Memang tidak dari pernah. Dulu tidak. Nah, dengan adanya aturan yang tidak akan menangkap pemakai ataupun pengguna dari narkoba ini, lantas bagaimana mencegah penyalahgunaan narkoba ini, Pak? Ya, pencegahan itu penting, bagian dari mekanisme hadirnya negara. Pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi maupun pemberantasan. Itu harus dari satu rangkaian. Tidak boleh kita hanya mengedepankan pemberantasan. Ada hal lain yang lebih penting, yaitu pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk rehab. Itu secara simultan harus berjalan. Nah, Mas Jerry, berdasarkan pengalaman Anda, apakah exposure dari media dan juga perhatian publik ini juga sempat menjadi tekanan saat Anda mengalami kasus narkoba, Mas Jerry? Saya rasa memang itulah daya tarik utama menangkap saya pada saat itu. Karena ini bukan rahasia umum lagi dan nggak perlu disembunyikan. Pihak kepolisian yang menangkap para artis itu memang akan mempunyai exposure yang sangat luar biasa. Karena ini kan selalu menjadi makanan empuknya media. Jadi kalau buat saya pribadi, apakah itu merupakan sebuah tekanan? Enggak juga gitu, karena itu udah pasti akan terjadi peliputan media dan segala macamnya. Dan kalau buat saya sendiri sih jadinya nggak ada yang perlu saya sembunyikan gitu, karena terus terang malah banyak teman-teman saya yang waktu itu ada di dalam penjara selalu berusaha menyembunyikan keberadaan mereka gitu, supaya pada nggak tahu nih dianya ada di penjara. Kalau saya kan udah nggak ada lagi yang bisa disembunyikan. Lantas pertanyaannya Mas Jerry, Pak Selamat dan juga pemirsa, apakah dengan adanya peraturan seperti ini, bagaimana lantas membedakan antara pengguna dan juga pengedar? Kami akan bahas sesaat lagi. Kita lanjutkan dialog kami, Pak Selamat. Tadi kan sempat saya tanyakan, lantas jika tidak ada penangkapan, bagaimana caranya membedakan antara pengguna dan juga pengedar, Pak Selamat? Ya, kalau pengguna itu memang di dalam undang-undang itu definisinya kurang tegas. Pengguna mana, tapi kemudian di breakdown oleh surat edaran dari Mahkamah Agung. Jadi gini, itu yang tahu adalah satu, penyidik. Yang kedua adalah tim asesmen terpadu. Kalau pengedar itu tentu barangnya jumlahnya banyak. Kalau pengguna itu adalah untuk kebutuhan diri sendiri. Dalam waktu tertentu, kalau misalnya masuk dalam penindakan, maka yang bisa memutuskan rehab atau enggak itu adalah tim asesmen terpadu. Tapi kalau pengedar, jumlahnya lengkap, ada barangnya, kemudian niat untuk menjual, niat untuk mengedarkan. Kalau pengguna tidak ada niat untuk mengedarkan, itu untuk membedakan. Nah, Mas Jerry, kami juga ingin mengetahui perjalanan hidup Anda saat di sel tahanan tersebut, apakah merupakan satu sel dengan para pengedar narkoba juga saat itu, Mas Jerry? Kebetulan pada saat itu saya dipindah-pindah nih penjaranya, dari mulai rumah tahanan sampai ke lapas ya. Jadi saya sempat berpindah 3 kali. Nah itu pengalamannya beda-beda. Ada yang memang saya ditempatkan satu sel sendiri, ada yang satu sel berdua, dan saya juga pernah menempati satu sel isinya 18 orang yang ukurannya 5x5. Jadi lebih mirip kayak ikan sarden gitu di dalam. Iya. Nah, berarti kan tidak sedikit Pak, dengan Mas Jerry mungkin berpindah-pindah, tapi tidak sedikit juga ini yang menjadi pengguna narkoba berada di satu sel tahanan bersama dengan bandar. Ini sebenarnya apa dampak dari hal ini? Nah, ini masalah. Ini menyebabkan sirkulasi peredaran gelap itu makin membesar. Karena kesalahan dalam menafsirkan hukum mengenai klasifikasi atau definisi pengguna, kemudian sementara pengguna hanya untuk kebutuhan diri sendiri, yang mestinya langsung masuk tim asesmen terpadu untuk dilakukan rehab, tapi dimasukkan ruang tahanan. Karirnya menjadi meningkat. Artinya yang tadinya hanya pengguna untuk diri sendiri, di situ ketemu dengan para bandar dan kurir, bisa mereka terinduksi menjadi kurir juga,
menjadi bandar juga. Karena para bandar dan kurir itu tidak akan pernah diam. Pasti mencari downline maupun outline-nya, upline-nya, terutama downline. Nah, kalau anak yang hanya pengguna atau orang yang baru mencicipi misalnya, baru korban penyalahguna, baru pecandu, dimasukkan ruang tahanan, karir dia menjadi meningkat, karir yang sangat bahaya ya, bukan karir pekerjaan. Bukan karir pekerjaan yang positif. Negara ikut salah. Iya. Siapa negara? CQ para aparatur penegak hukum. Nah, Mas Jerry mungkin bisa diceritakan menurut pendapat Anda ataupun pengalaman Anda yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Slamet, bagaimana sirkulasi perdagangan narkoba di dalam lapas itu seperti apa, Mas Jerry? Apakah Mas Jerry juga ikut mengalami seperti yang saya sampaikan juga itu barangkali? Loh, tepat sekali, Mas, tepat sekali. Saya setuju 1000% dengan semua yang dikatakan oleh Pak Slamet. Di mana memang ini semua menjadi sebuah lingkaran setan ya. Penangkapan yang tidak berkesudahan mengakibatkan lapas jadinya sangat penuh. Seperti pada saat saya sedang nginep di sana, itu Rutan Salemba kelebihan kapasitas sebanyak 600%. Jadi 6 kali lipat dari daya tampung yang semestinya. Dan itu adalah hal umum yang dimiliki, yang dialami oleh lapas manapun di Indonesia. Bahkan yang saya dengar di Sumatera Utara jauh lebih ekstrim gitu sih. Pada saat itu duduk aja harus giliran gitu. Karena isinya sampai 90 orang gitu dalam satu sel. Nah, ini gimana pun juga pasti membuat antara yang seorang pengguna dengan bandar itu pasti harus campur baur karena memang nggak tersedia lagi kapasitas dari lapasnya. Dan itu benar sekali yang saya tadi katakan juga Pak Slamet, bahwa yang tadinya pemakai belajar jadi pengguna gitu. Menjadi bandar. Yang tadinya cuma pakai iseng-iseng jadi pecandu berat. Itu bukan hal yang aneh. Malah bisa dikatakan sebagian besar menjadi seperti itu. Bahkan yang nggak pakai narkoba aja bisa jadi ikut-ikutan make gitu. Karena begitu banyaknya komunitas narkoba di dalam penjara. Yang saya tahu pada saat itu, kalau saya salah, tapi datanya itu adalah 65% dari penghuni lapas itu adalah terkait dengan kasus narkoba, dan 80% kalau nggak salah dari semua itu adalah pengguna narkoba, bukan penjualnya gitu, bukan bandarnya. Jerry ikut naik nggak karirnya? Meningkat nggak? Mas Jerry sendiri seperti apa? Mudah-mudahan nggak. Syukurnya saya punya keahlian, Pak, sehingga nggak pernah kepikiran. Tapi saya bisa katakan, terutama untuk para pemakai yang katakanlah bukan dari ekonomi yang berkecukupan atau tidak mempunyai edukasi, dan itu adalah sebagian besar ya yang saya lihat di dalam penjara itu mereka teredukasi dengan sendirinya karena mereka nggak pernah mendapatkan pengajaran apapun juga gitu. Rata-rata tamatan SD, tamatan SMP gitu ya. Jadi otomatis akan sangat gampang terekrut untuk menjadi bagian dari jaringan bandar narkoba. Dan selain itu, seringkali pula begitu mereka keluar, mereka betul-betul nggak tahu lagi bagaimana caranya mencari makan. Karena mempenjarakan seseorang itu bisa, apalagi bertahun-tahun. Saya malah dikenakan vonis pertama 11 tahun sebagai pemakai. Saya pegang rekor langsung di Salemba waktu itu. Sebelum akhirnya saya banding, akhirnya turun jadi 7 tahun. Nah, yang ingin saya katakan adalah seringkali setelah mereka keluar itu mereka betul-betul nggak tahu lagi mesti ngapain. Mencoba mencari kerja juga jadi bingung karena mereka sekian tahun ada di dalam, terlepas dari dunia luar, apalagi kalau nggak berpendidikan. Pada saat mereka keluar dari penjara itu bisa dikatakan cerah masa depannya itu udah -2 gitu, udah susah untuk bisa mau memperbaiki hidupnya di luar karena dia udah vakum sekian tahun. Ya, Pak Slamet, ini sangat menarik untuk ditanggapi. Ini seolah-olah jadi apabila ditahan semakin memperkuat jaringan narkoba itu sendiri, Pak Slamet. Iya, betul. Kita harus tahu bahwa para bandar, kurir, ketika masuk dalam ruang tahanan,
Jangan dipikir dia tidak bergerak apa-apa. Dalam pikiran masih ada, nomor telepon jaringan ke bawah ke atasnya masih ada semua. Bahkan melalui seluler bisa melakukan kegiatan-kegiatan transaksi keuangan. Lantas persepsi publik yang selama ini berkembang dengan adanya artis yang terjerat narkoba, dengan langkah BNN yang sekarang ini tidak akan menangkap, persepsinya adalah BNN melakukan pembiaran. Ini bagaimana tanggapannya? Saya bukan membela BNN, meskipun saya pernah di BNN. Memang dari sisi klasifikasi penanganan perkara, beliau kembali ke basic. Kembali ke aturan. Barangkali beliau seperti yang tak sampaikan tadi, memaknai dari perintah pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Pecandu dan korban penyalahguna wajib rehab medis maupun rehab sosial. Mas Jerry, mungkin terakhir kami ingin mendapatkan bagaimana pendapat Anda, harapan dan juga ke depannya ini seharusnya sedianya Indonesia ini seperti apa dalam pemberantasan narkoba? Harapan saya supaya yang sebenarnya aparatur negara itu mempunyai keinginan yang benar-benar tulus untuk memberantas narkoba. Kalau memang mau dilakukan, itu sangat mungkin sekali diturunkan jauh sekali angka pemakaian ataupun penjualan narkoba di Indonesia bila memang itu tujuannya. Bila para aparatur negara dan saya salut dengan BNN yang mempunyai mandat untuk menangkap jaringan dan bandar yang bukan pemakai, itu akan membuat jauh lebih gampang sebenarnya diberantas narkoba di Indonesia. Jadi itu harapan saya. Baik, terima kasih Mas Jerry, itu pun yang menjadi harapan kami. Terima kasih juga Pak, selamat waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, rekan saya Tiara Harahap juga akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Kami hadirkan, silakan Tiara. Ya Windy dan juga pemirsa, berikutnya kami hadirkan informasi untuk Anda. Pemirsa, ini kecelakaan mendaki Gunung Rinjani di Lombok Timur kembali terjadi. Kali ini seorang wisatawan asal Malaysia tergelincir di lereng curam sekitar 200 meter saat menuju Danau Segara Anak. Ya, kecelakaan yang dialami Nazli bin Awan Mahat, warga asal Malaysia ini pemirsa, ini terjadi pada Sabtu sore. Proses evakuasi. Ya, yang Anda saksikan pemirsa ini kecelakaan yang dialami Nazli bin Awan Mahat, warga asal Malaysia yang terjadi pada Sabtu sore sekitar pukul 15.20 WITA. Saat turun dari Pelawangan menuju Danau Segara Anak, korban tergelincir dan mengalami cedera di bagian kepala sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan. Setelah menerima laporan, tim dari Edelweiss Medical Health Center langsung berangkat menuju lokasi korban cedera. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi korban ke shelter emergensi Pelawangan Sembalun. Korban langsung dibawa turun ke desa Sembalun dan dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Inilah proses salah satu kalau evakuasi ke Rinjani oleh tamu yang accident. Nih pasukan kancil semua nih, luar biasa nih. Kecil-kecil semua. Pemirsa, berikutnya kami hadirkan informasi untuk Anda. Tawuran dua kelompok remaja kembali terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat yang bahkan mereka menggunakan senjata tajam dan petasan dalam tawuran tersebut. Tawuran itu pemirsa terjadi di flyover Kranji, Kalibaru, Medan Satria, Kota Bekasi, di mana mereka saling serang antar kelompok itu.
Menurut warga, para remaja yang terlibat aksi tawuran membawa senjata tajam jenis celurit panjang untuk menyerang kelompok lainnya. Warga yang kesal melihat ulah remaja langsung membubarkan puluhan remaja tersebut dengan menggunakan bambu. Aksi tawuran yang melibatkan para remaja kerap kali terjadi di wilayah tersebut. Warga berharap pihak kepolisian melakukan patroli rutin untuk mengantisipasi aksi tawuran serupa. Ayo Ringin. Sini, majuan, janjian di mana? Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Wellington yang pamit undur diri. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Catatan Demokrasi. Kami pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.